Darah dari kakiku mulai menetes ke lantai ruang tamu saat aku masih dipaksa membawa minuman untuk tamu ibu mertuaku. Tubuhku gemetar menahan sakit. Tapi ibu mertuaku justru membentakku di depan semua orang dan menyuruhku terus berdiri melayani tamu. Namaku Anggi. Umurku 29 tahun. Sebelum menikah aku bekerja sebagai guru honorer di desa kecil di Jawa Timur. Suamiku Rama bekerja sebagai teknisi alat berat. Hidup kami sederhana dan jauh dari kata mewah. Tapi aku selalu percaya dia lelaki baik yang akan menjaga keluarganya. Sementara ibu mertuaku sangat suka menjaga gengsi di depan tetangga. Beliau rela mengadakan pesta besar walaupun aku sedang berjalan pincang dengan luka yang belum sembuh. Malam itu aku pikir tidak akan ada yang peduli dengan rasa sakitku. Sampai tiba-tiba pintu rumah terbuka. Dengan gagah suamiku datang dan menatap semua orang dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ternyata, sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Pagi itu aku terbangun karena rasa nyeri di kakiku kembali terasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Aku mencoba mengubah posisi tidur perlahan sambil menggigit bibir supaya tidak mengeluh terlalu keras. Sejak kecelakaan 3 hari lalu, aku memang belum bisa berjalan normal. Luka jahitan di betisku masih terasa panas dan bengkak. Dokter bahkan memintaku banyak istirahat dan mengurangi aktivitas berdiri. Tapi rumah itu seolah tidak pernah benar-benar memberiku waktu untuk sembuh. Baru saja aku hendak memejamkan mata lagi, suara pintu kamarku diketuk cukup keras. Ibu mertua langsung masuk tanpa menunggu jawabanku. Beliau sudah rapi memakai daster bunga favoritnya sambil membawa daftar belanja di tangan. Wajahnya terlihat sibuk sejak pagi. Anggi, jangan tidur terus. Hari ini banyak kerjaan. Nanti malam tamu datang banyak. Aku buru-buru duduk sambil menahan sakit di kaki. Iya bu, sebentar lagi saya keluar. Beliau malah melirik kakiku dengan tatapan tidak suka. Cuma luka sedikit saja kok, seperti orang sakit parah. Ucapan itu sebenarnya sederhana. Tapi entah kenapa selalu berhasil membuat dadaku terasa kecil. Aku hanya tersenyum pelan walaupun hati rasanya perih. Setelah beliau keluar kamar, aku menarik napas panjang sambil mencoba berdiri. Kakiku langsung berdenyut nyeri saat menyentuh lantai. Aku terpaksa berjalan pelan sambil berpegangan di tembok. Rumah masih terasa sepi pagi itu. Adik iparku belum bangun. Rama juga sudah berangkat kerja sejak subuh karena ada perbaikan alat berat di luar kota. Sejujurnya aku ingin sekali menelepon Rama dan bilang kalau aku belum kuat banyak bergerak. Tapi aku tahu suamiku sedang bekerja keras demi keluarga ini. Jadi aku memilih diam. Aku mulai membantu di dapur sejak pagi. Mencuci sayur, memotong bawang, membersihkan meja, sampai mengangkat panci besar yang sebenarnya terlalu berat untuk kakiku sekarang. Setiap kali rasa sakit datang, aku berhenti sebentar sambil menarik napas. Namun ibu mertua selalu muncul dengan perintah baru. Anggi, sapunya belum bersih. Anggi, gelas tamu tolong dicuci lagi. Anggi, nanti kursi depan dibersihkan semua. Aku mengangguk pelan setiap kali mendengar suaranya. Menjelang siang, rasa nyeri di kakiku makin terasa sampai kepalaku sedikit pusing. Aku akhirnya duduk sebentar di kursi dapur sambil memijat pelan betisku. Baru beberapa menit duduk, ibu mertua datang lagi. Loh malah santai-santai, tamu nanti banyak. Masa rumah masih begini? Aku langsung berdiri refleks walaupun kakiku terasa seperti ditarik. Maaf bu, kaki saya agak sakit. Beliau malah menghela napas panjang. Jadi perempuan itu jangan manja. Dulu ibu habis melahirkan saja masih bisa masak buat satu kampung. Aku terdiam. Aku tahu tidak ada gunanya membela diri. Siang itu cuaca sangat panas. Tapi aku tetap bolak-balik dari dapur ke ruang tamu sambil menahan nyeri yang mulai menjalar sampai pinggang. Beberapa kali aku hampir kehilangan keseimbangan. Namun aku terus mencoba kuat. Karena di rumah itu, terlihat lemah selalu dianggap kesalahan. Menjelang sore, rumah mulai ramai. Tetangga berdatangan membantu menata makanan dan kursi. Suara orang berbicara mulai memenuhi halaman depan. Sementara aku masih sibuk di dapur dengan kaki yang mulai terasa kebas. Saat aku mengambil baki gelas dari rak atas, tanganku sedikit gemetar dan satu gelas terjatuh pecah ke lantai. Rak. Suara pecahan kaca membuat semua orang menoleh. Ibu mertua langsung datang dengan wajah marah. Kamu ini gimana sih? Kerja begitu saja tidak becus. Aku buru-buru jongkok membersihkan pecahan kaca sambil meminta maaf berkali-kali.
Padahal saat itu kakiku terasa semakin sakit karena harus menekuk terlalu lama. Salah satu tetangga sempat berkata pelan, "Kasihan juga Anggi masih sakit disuruh kerja terus." Namun ibu mertua malah tertawa kecil. "Ah, dia itu terlalu dimanja. Baru luka sedikit saja seperti mau lumpuh." Semua orang ikut tertawa kecil. Aku hanya diam sambil menunduk. Entah kenapa saat itu tenggorokanku terasa sesak sekali. Aku sebenarnya ingin menangis. Tapi aku terlalu lelah untuk menunjukkan perasaan. Langit mulai gelap saat lampu rumah dinyalakan satu persatu. Aroma masakan memenuhi ruang makan. Suara tamu makin ramai terdengar dari depan rumah. Aku berdiri di dekat dapur sambil memegang pinggir meja pelan. Kakiku terasa panas dan berdenyut hebat di balik perban. Saat aku melihat ke bawah, ada sedikit noda merah mulai muncul dari balik kain putih yang membalut lukaku. Jantungku langsung berdegup pelan. Aku tahu lukaku mulai bermasalah lagi. Tapi sebelum sempat bicara apa-apa, ibu mertua sudah memanggil dari ruang tamu. "Anggi, cepat bawa minumannya ke depan." Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan mengambil nampan besar itu dengan kedua tangan yang mulai gemetar. Aku berjalan pelan menuju ruang tamu sambil membawa nampan berisi gelas teh panas. Kedua tanganku mulai terasa pegal karena sejak pagi belum benar-benar beristirahat. Suara tamu yang tertawa ramai memenuhi rumah. Beberapa ibu-ibu duduk di sofa sambil membicarakan pekerjaan anak mereka. Sementara bapak-bapak berkumpul dekat teras sambil bercanda keras. Aku mencoba tersenyum sopan walaupun langkahku mulai terasa berat. Setiap kakiku menyentuh lantai, ada rasa nyeri yang menjalar sampai ke pinggang. Aku meletakkan gelas satu persatu di meja tamu. "Terima kasih Yanggi." Aku hanya mengangguk kecil sambil menahan napas. Baru saja aku ingin kembali ke dapur, ibu mertua langsung memanggil lagi dari belakang. "Anggi, kue nastarnya kurang. Ambil lagi cepat." "Iya Bu." Aku kembali berjalan ke dapur sambil menggigit bibir pelan. Rasanya seperti tidak ada jeda sedikit pun untuk duduk. Di dapur aku bersandar sebentar di dekat meja makan sambil memegang kakiku. Perban di betisku terasa semakin lembab. Aku tahu itu bukan keringat. Namun aku mencoba tidak memikirkannya. Aku kembali membawa beberapa toples kue ke ruang tamu. Saat itulah salah satu tamu memperhatikanku lebih lama. "Loh Anggi, kakinya kenapa?" Aku tersenyum kecil. "Habis kecelakaan sedikit Bu." Belum sempat aku bicara lagi, ibu mertua langsung menyela sambil tertawa kecil. "Ah, cuma jatuh motor kecil saja. Tapi dari kemarin seperti orang sakit berat." Beberapa tamu ikut tertawa tipis. Aku hanya menunduk sambil merapikan piring. Ada rasa malu yang perlahan naik ke dada. Aku tahu mungkin mereka tidak berniat jahat. Tapi tetap saja rasanya menyakitkan mendengar kondisiku dijadikan bahan candaan. Malam semakin ramai. Aku terus mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu membawa makanan, teh, es sirup, dan piring kotor. Keringat mulai membasahi leherku. Sesekali pandanganku terasa sedikit berkunang. Namun ibu mertua masih terus memberiku pekerjaan baru. "Anggi, tolong ambilkan sambal." "Anggi, piring belakang kurang." "Anggi, sapu lagi lantainya." Aku mengerjakan semuanya tanpa banyak bicara. Sampai akhirnya salah satu tetangga tua memanggilku pelan saat aku lewat. "Nak, duduk dulu sebentar. Wajahmu pucat sekali." Aku hampir saja duduk. Tapi ibu mertua lebih dulu menjawab dari kejauhan. "Biarin saja Bu. Dia memang begitu kalau kerja sedikit langsung capek." Aku langsung mengurungkan niat duduk. Senyumku terasa makin kaku malam itu. Tak lama kemudian adik iparku keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Semua tamu langsung ramai memberi selamat karena dia baru diterima kerja di kota besar. Ibu mertua terlihat sangat bangga. Beliau terus menceritakan keberhasilan anaknya ke semua orang. Sementara aku berdiri di belakang membawa nampan kosong seperti bayangan yang tidak dianggap ada. Aku sebenarnya ikut senang melihat adik iparku berhasil. Tapi entah kenapa malam itu aku merasa sangat sendirian. Beberapa kali aku melirik pintu depan berharap Rama segera pulang. Biasanya kalau Rama ada di rumah, ibu mertua tidak terlalu berani memperlakukanku seperti ini. Rama memang bukan tipe laki-laki yang banyak bicara. Tapi dia selalu diam-diam memperhatikanku. Aku masih ingat beberapa hari lalu saat luka di kakiku baru dijahit, Rama rela begadang mengganti kompres kakiku sambil memijat pelan supaya aku bisa tidur. Dia bahkan sempat bilang ingin izin kerja beberapa hari agar bisa menjagaku di rumah. Namun aku sendiri yang melarangnya. Aku tidak ingin penghasilannya dipotong. Ingatanku buyar saat suara ibu mertua kembali terdengar keras. "Anggi, cepat bawa baksonya ke depan." Aku buru-buru mengambil mangkuk besar di dapur.
Uap panas langsung mengenai wajahku. Aku berjalan hati-hati melewati ruang tamu yang semakin penuh orang. Namun saat melangkah, kakiku tiba-tiba terasa sangat nyeri sampai tubuhku sedikit oleng. Aku hampir menjatuhkan mangkuk itu. Beberapa tamu langsung menoleh kaget. Hati-hati dong. Aku buru-buru meminta maaf sambil mencoba menyeimbangkan tubuhku lagi. Jantungku berdegup sangat cepat. Rasa sakit di kakiku sekarang terasa jauh lebih parah dari siang tadi. Bahkan telapak kakiku mulai kebas. Aku akhirnya berhasil meletakkan mangkuk bakso di meja makan. Tapi saat aku berbalik menuju dapur, langkahku terasa makin berat. Pandangan mataku mulai sedikit buram. Dan ketika aku tanpa sengaja melihat ke bawah, napasku langsung tertahan. Noda merah di balik perban itu sekarang terlihat jauh lebih besar. Dadaku langsung terasa dingin saat melihat noda merah itu semakin melebar di balik perban kakiku. Aku berhenti sebentar di dekat pintu dapur sambil mencoba mengatur napas. Suara tamu yang ramai perlahan terdengar samar di telingaku. Kakiku benar-benar terasa berdenyut hebat. Aku tahu jahitannya mungkin terbuka lagi. Pelan-pelan aku menyentuh sisi perban itu dengan ujung jari. Terasa basah. Aku menelan ludah. Kalau sampai luka ini makin parah, aku tidak tahu harus bagaimana. Uang kami bahkan belum cukup untuk kontrol lagi ke dokter minggu depan. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin kalau aku duduk sebentar rasa sakitnya akan sedikit berkurang. Aku baru saja menarik kursi kecil di dapur saat suara ibu mertua kembali terdengar. Anggi, es tehnya habis. Aku langsung menutup mata sebentar. Rasanya tubuhku ingin menangis karena lelah. Tapi aku tetap berdiri lagi. Iya bu, saya buatkan sekarang. Tanganku mulai gemetar saat menuang teh ke dalam gelas-gelas besar. Beberapa tetes air bahkan tumpah ke meja. Aku buru-buru mengelapnya. Di luar, suara tamu masih terdengar ramai membicarakan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan anak-anak mereka. Sementara aku di dapur seperti berlari sendirian mengejar tenaga yang sejak tadi terus habis. Setelah semua gelas terisi, aku mengangkat nampan itu perlahan. Beratnya terasa berlipat malam itu. Aku berjalan hati-hati melewati lorong menuju ruang tamu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sampai tiba-tiba rasa nyeri tajam menusuk kakiku sangat kuat. Ah, suara lirih itu keluar begitu saja dari mulutku. Tubuhku langsung kehilangan keseimbangan. Nampan di tanganku berguncang keras. Beberapa gelas hampir jatuh. Aku refleks menahan meja di sampingku supaya tidak roboh. Semua tamu langsung menoleh. Aku buru-buru mencoba tersenyum malu. Maaf tadi kaki saya agak sakit. Belum sempat suasana tenang, ibu mertua malah berdiri sambil mendecak kesal. Makanya jangan ceroboh. Malu-maluin saja di depan tamu. Ucapan itu membuat wajahku terasa panas. Aku menunduk pelan sambil kembali berjalan. Namun baru beberapa langkah, salah satu ibu-ibu tiba-tiba berkata pelan. Loh, itu darah ya? Aku langsung membeku. Semua mata perlahan turun melihat lantai. Ada beberapa tetes darah kecil jatuh dari balik perbanku. Dadaku langsung terasa sesak. Aku buru-buru mundur sambil mencoba menutupi kakiku. Namun darah itu terus menetes sedikit demi sedikit ke lantai keramik putih ruang tamu. Suasana yang tadi ramai perlahan berubah sunyi. Beberapa tamu terlihat kaget. Ada yang langsung berdiri menghampiriku. Ya Allah Anggi, kamu harus duduk. Namun sebelum siapapun sempat membantuku, ibu mertua malah berjalan cepat mendekat dengan wajah marah. Astaga, lantainya jadi kotor begini. Aku terdiam. Aku pikir beliau akan menanyakan keadaanku. Tapi yang pertama beliau lihat justru darah di lantai rumahnya. Aku langsung jongkok perlahan walaupun kakiku terasa sangat sakit. Biar saya bersihkan bu. Tanganku gemetar saat mengambil kain lap di dekat meja. Beberapa tetes darah masih jatuh pelan dari balik perban. Kepalaku mulai terasa ringan. Salah satu tamu mencoba menahan tanganku. Sudah jangan dibersihkan dulu. Kamu duduk saja. Tapi ibu mertua langsung memotong dengan nada tinggi. Kalau tidak dibersihkan nanti makin diinjak orang. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis. Malam itu aku merasa benar-benar kecil. Aku jongkok membersihkan darahku sendiri di depan banyak orang sambil menahan rasa malu dan sakit sekaligus. Dan tepat saat itulah suara pagar depan terbuka cukup keras. Semua orang spontan menoleh. Langkah sepatu terdengar masuk melewati teras rumah. Aku mengenali langkah itu. Rama pulang. Aku perlahan mengangkat wajah. Di tengah pandangan yang mulai buram, aku melihat suamiku berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah sepulang kerja.
Namun saat matanya melihatku jongkok di lantai sambil memegang kain lap penuh darah, ekspresinya langsung berubah. Senyum lelah di wajahnya hilang seketika. Dia berjalan cepat mendekat. "Anggi," suara Rama terdengar pelan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya aku mendengar nada yang membuat seluruh ruang tamu terasa dingin. Rama langsung jongkok di depanku tanpa mempedulikan semua tamu yang sedang melihat. Kedua tangannya memegang pundakku pelan. "Anggi, ini kenapa?" Aku mencoba tersenyum kecil walaupun mataku mulai panas menahan air mata. "Nggak apa-apa mas, tadi cuma lecet sedikit." Namun Rama tidak langsung menjawab. Dia menunduk melihat kakiku yang masih mengeluarkan darah dari balik perban putih yang kini hampir berubah merah seluruhnya. Raut wajahnya perlahan berubah tegang. Aku tahu tatapan itu. Rama memang jarang marah. Bahkan selama kami menikah, aku hampir tidak pernah melihatnya membentak siapapun. Tapi malam itu rahangnya terlihat mengeras. Dia perlahan mengambil kain lap dari tanganku lalu melemparkannya ke meja terdekat. "Kenapa kamu masih disuruh kerja sebanyak ini?" Suaranya rendah, pelan, tapi justru terdengar jauh lebih menyeramkan. Aku buru-buru menggeleng kecil. "Aku bisa kok mas." Belum selesai aku bicara, ibu mertua langsung menyela dari belakang. "Ya masa cuma luka sedikit begitu saja tidak bisa bantu kerja? Tamu masih banyak." Rama perlahan berdiri. Dia menatap ibunya cukup lama tanpa bicara. Ruang tamu mendadak terasa sangat sunyi. Bahkan suara sendok yang tadi ramai terdengar kini hilang sama sekali. Beberapa tamu mulai saling melirik. Aku bisa merasakan suasana berubah. Rama kembali melihat ke arah kakiku. Lalu tanpa banyak bicara dia melepaskan jas kerjanya dan melingkarkannya ke pundakku. "Duduk." Aku menggeleng pelan. "Nggak usah mas, nanti tamunya belum makan." Namun Rama justru menarik kursi dan membantuku duduk perlahan. Wajahnya terlihat menahan sesuatu. Kemarahan yang sejak tadi seperti dipaksa diam. Ibu mertua kembali mendekat sambil menghela napas kesal. "Rama, kamu jangan ikut manja-manja begini. Perempuan kalau terlalu dituruti nanti malas kerja." Aku langsung menunduk. Aku takut Rama dan ibunya bertengkar gara-gara aku. Selama ini Rama selalu memilih diam setiap ibunya mulai menyindirku. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia selalu berusaha menghormati orang tuanya. Itulah kenapa aku bertahan selama ini. Aku tidak ingin menjadi alasan hubungan mereka rusak. Namun malam itu sepertinya semuanya sudah terlalu jauh. Rama perlahan mengusap wajahnya sendiri sebelum akhirnya bicara. "Ibu lihat nggak kondisi Anggi sekarang?" Beliau langsung menjawab cepat. "Ibu dulu lebih susah dari dia. Habis melahirkan saja masih bisa kerja." Rama menghela napas panjang. Urat di lehernya mulai terlihat menegang. Sementara aku hanya bisa duduk diam sambil memegang kakiku yang masih berdenyut nyeri. Salah satu tamu akhirnya mencoba menengahi. "Sudah-sudah, mungkin Anggi memang perlu istirahat dulu." Namun ibu mertua malah tertawa kecil. "Istirahat terus nanti kerjaannya siapa yang kerjakan?" Ucapan itu membuat beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Aku bisa melihat ada yang mulai merasa kasihan padaku. Namun rasa malu di dadaku sudah terlanjur terlalu besar. Aku berharap malam itu cepat selesai. Tapi tiba-tiba Rama berjalan menuju meja makan besar di tengah ruang tamu. Di sana masih ada piring kotor, mangkuk bakso, dan gelas minuman yang belum dibereskan. Rama mengambil satu nampan besar lalu meletakkannya cukup keras di atas meja. "Buk." Suara itu membuat semua orang kembali diam. Dia menatap lurus ke arah ibunya. "Kalau Mama masih mau tamu-tamu ini dilayani terus." Rama berhenti sebentar. Napasnya terdengar berat. Lalu dengan suara tegas yang belum pernah kudengar sebelumnya, dia berkata, "Mama saja yang layani mereka." Jantungku langsung berdegup keras. Seluruh ruang tamu benar-benar sunyi. Ibu mertua tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Rama?" Namun suamiku belum berhenti. Dia berjalan kembali ke arahku lalu berdiri tepat di samping kursiku. Selama ini Anggi diam bukan karena dia lemah. Dia diam karena dia masih menghormati Mama. Aku perlahan menatap Rama dengan mata mulai berkaca-kaca. Selama 2 tahun menikah, baru malam itu aku merasa benar-benar dibela di depan semua orang. Ibu mertua langsung tersinggung. "Jadi sekarang kamu lebih membela istrimu daripada ibumu sendiri?" Rama mengusap wajahnya pelan sebelum menjawab. "Saya cuma sedang membela orang yang sakit tapi dipaksa kerja dari pagi sampai berdarah seperti ini." Suasana rumah terasa semakin tegang. Beberapa tamu mulai terlihat salah tingkah. Ada yang pura-pura minum. Ada yang memilih diam sambil menunduk. Dan di tengah kesunyian itu,
Ibu mertua tiba-tiba berkata dengan suara lebih keras. Dia itu cuma numpang hidup di rumah ini. Kalimat itu membuat dadaku terasa jatuh. Aku langsung menunduk dalam. Namun tepat beberapa detik setelahnya, Rama perlahan tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kecewa yang sangat pelan. Lalu dia menatap ibunya dengan mata yang mulai memerah. Kalau memang mau bicara soal rumah ini, berarti sudah waktunya Mama tahu semuanya. Ruang tamu mendadak terasa jauh lebih dingin setelah Rama mengucapkan kalimat itu. Aku perlahan mengangkat wajah menatap suamiku. Entah kenapa dada kiriku mulai berdebar tidak tenang. Sementara ibu mertua terlihat masih berdiri dengan wajah kesal sambil melipat tangan di depan dada. Maksud kamu apa? Rama menarik napas panjang sebelum akhirnya duduk di kursi dekatku. Untuk beberapa detik dia hanya diam menatap lantai. Seolah sedang menahan sesuatu yang selama ini dipendam terlalu lama. Aku sendiri mulai merasa takut. Selama 2 tahun menikah, Rama selalu menghindari pertengkaran besar di rumah ini. Bahkan saat ibunya berkali-kali menyindirku, dia lebih sering memilih menenangkan aku diam-diam daripada melawan langsung. Tapi malam itu berbeda. Aku bisa melihat rasa kecewa yang selama ini ditahan akhirnya benar-benar penuh. Rama lalu menatap ibunya pelan. Mama bilang Anggi numpang hidup di rumah ini. Padahal selama ini yang bayar cicilan rumah tiap bulan siapa? Ibu mertua langsung terdiam. Beberapa tamu mulai saling pandang. Rama melanjutkan dengan suara tenang, tapi sangat jelas terdengar. Yang bayar listrik, air, kebutuhan dapur, sampai uang kuliah adik tiap semester juga siapa? Aku langsung menoleh ke arah Rama. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Selama ini Rama selalu memberiku uang secukupnya dan tidak pernah banyak cerita tentang kondisi keuangan keluarganya. Bahkan beberapa kali aku pernah melihat dia lembur sampai larut malam, tapi saat kutanya dia hanya bilang sedang banyak pekerjaan. Ibu mertua mulai terlihat gelisah. Kamu bicara apa di depan tamu begini? Namun Rama perlahan menggeleng. Justru malam ini saya capek pura-pura semuanya baik-baik saja. Suasana rumah semakin sunyi. Tak ada lagi suara orang makan ataupun bercanda. Semua mata kini tertuju pada Rama. Dia lalu berkata pelan. Waktu warung Mama hampir disita karena hutang 2 tahun lalu, saya yang pinjam uang ke koperasi tempat kerja. Jantungku langsung terasa sesak mendengarnya. Aku baru tahu ternyata selama ini beban Rama jauh lebih besar dari yang pernah dia tunjukkan. Dan yang membuat hatiku makin hancur, selama itu juga dia masih harus melihat istrinya diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Salah satu tamu terlihat kaget. Loh, selama ini saya kira warungnya memang sudah untung besar. Ibu mertua langsung menatap tamu itu dengan wajah tidak nyaman. Rama tersenyum kecil, tapi matanya terlihat sangat lelah. Kalau bukan karena Anggi yang selalu bantu hemat dan gak pernah banyak nuntut, mungkin saya juga gak kuat sampai sekarang. Aku langsung menunduk. Air mataku mulai jatuh pelan tanpa bisa kutahan lagi. Selama ini aku memang tahu hidup kami pas-pasan. Aku rela menunda beli apapun supaya Rama tidak terlalu berat menanggung kebutuhan rumah. Tapi aku tidak pernah tahu ternyata dia memikul semuanya sendirian. Ibu mertua tiba-tiba kembali bicara dengan suara lebih tinggi. Jadi sekarang kamu mau ungkit semua pengorbananmu begitu? Rama langsung menggeleng. Saya nggak pernah minta dibalas, Ama. Suaranya terdengar serak. Saya cuma nggak tahan lihat istri saya diperlakukan begini terus. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa penuh. Aku menutup wajahku pelan sambil menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada seseorang yang benar-benar berdiri di sampingku. Bukan di belakang. Bukan dia melihatku disakiti, tapi benar-benar melindungiku. Beberapa tamu mulai terlihat malu sendiri. Ada yang tadi ikut tertawa saat ibu mertua menyindirku, kini memilih diam sambil menunduk. Sementara ibu mertua tampak kehilangan arah bicara. Beliau mungkin tidak menyangka Rama akan membuka semuanya malam itu. Rama lalu berdiri perlahan. Dia menatapku lembut. Ayo pulang. Aku bingung. Pulang kemana, Mas? Rama tersenyum tipis walaupun matanya masih menyimpan kecewa. Kemana saja? Asal bukan di sini dulu. Aku menatap wajah suamiku cukup lama. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa aman perlahan kembali terasa di dadaku. Rama lalu membantuku berdiri hati-hati. Saat kakiku kembali terasa nyeri, dia langsung menopang tubuhku tanpa malu dilihat siapapun. Ibu mertua masih berdiri mematung. Sementara para tamu hanya dia melihat kami berjalan menuju pintu depan. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi obrolan ramai. Yang tersisa malam itu hanya rasa malu yang menggantung di seluruh ruangan. Dan saat langkah kami hampir keluar rumah,
Suara ibu mertua tiba-tiba terdengar pelan dari belakang. Kalau kalian pergi sekarang, jangan salahkan ibu nanti. Rama berhenti sebentar. Namun dia tidak menoleh lagi. Dia hanya menggenggam tanganku lebih erat. Lalu perlahan membawa aku keluar meninggalkan rumah itu di tengah udara malam yang terasa sangat panjang. Malam itu udara terasa dingin saat Rama membawaku keluar dari rumah ibunya. Jalan kampung sudah mulai sepi. Hanya beberapa suara motor yang sesekali lewat di kejauhan. Aku berjalan pelan sambil menahan nyeri di kaki, sementara Rama terus menopang tubuhku dari samping. Kami tidak banyak bicara, tapi entah kenapa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa sedikit lega. Seolah aku baru saja keluar dari tempat yang diam-diam membuatku sesak setiap hari. Rama membukakan pintu motor pelan lalu membantuku naik hati-hati. "Maaf Yanggi," suaranya terdengar lirih. Aku langsung menoleh. "Kenapa malah minta maaf Mas?" Dia tersenyum kecil. Namun sorot matanya terlihat sangat lelah. "Aku terlalu lama diam." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat air mataku kembali jatuh. Selama ini aku memang sering merasa sendirian menghadapi semuanya. Setiap sindiran, bentakan, dan perlakuan dingin di rumah itu selalu kutelan sendiri karena aku tidak ingin membuat Rama terjepit di tengah keluarganya. Dan malam ini akhirnya aku tahu. Ternyata Rama juga selama ini diam sambil memikul rasa sakitnya sendiri. Motor melaju perlahan melewati jalan kecil yang mulai gelap. Aku memeluk pinggang Rama pelan sambil menyandarkan kepala di punggungnya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku merasa aman. Sekitar setengah jam kemudian kami berhenti di depan sebuah kontrakan kecil dekat tempat kerja Rama. Bangunannya sederhana sekali. Temboknya mulai pudar. Halamannya sempit. Bahkan lampu terasnya terlihat redup. Rama menatapku sedikit ragu. "Sementara dulu di sini ya." Aku langsung mengangguk tanpa berpikir panjang. Bagiku tempat itu jauh terasa lebih tenang daripada rumah besar yang setiap hari membuat hati terasa kecil. Rama membuka pintu kontrakan perlahan. Di dalam hanya ada kasur tipis, kipas angin kecil, dan dapur sederhana yang bahkan belum terisi banyak barang. Namun malam itu aku justru merasa ingin menangis karena hangatnya suasana kecil itu. Rama buru-buru mengambil air hangat lalu duduk di lantai dekat kakiku. Dia membuka perbanku perlahan. Wajahnya langsung berubah panik saat melihat jahitanku benar-benar terbuka lagi. Darah masih keluar sedikit dari sisi luka. "Kenapa nggak bilang dari tadi kalau sesakit ini?" Aku tersenyum kecil. "Aku takut bikin Mas tambah capek." Rama menunduk cukup lama. Lalu tanpa sadar aku melihat matanya mulai basah. Aku langsung panik. Jangan nangis Mas." Dia malah tertawa kecil sambil mengusap wajahnya sendiri. "Aku cuma nyesel. Selama ini aku pikir kalau aku diam, semuanya bakal baik-baik saja." Aku menggenggam tangannya pelan. "Mas, aku nggak pernah nyalahin Mas." Dia menggeleng pelan. Tapi aku nyalahin diriku sendiri. Suasana malam itu terasa sangat tenang. Tidak ada bentakan. Tidak ada suara menyindir. Tidak ada langkah tergesa yang membuatku takut dipanggil lagi untuk bekerja. Yang ada hanya suara kipas kecil dan aroma minyak kayu putih yang Rama oleskan pelan di sekitar kakiku. Setelah luka dibersihkan, Rama membuatkan mie rebus sederhana untuk kami makan malam. Kami duduk di lantai sambil berbagi satu mangkuk karena memang tidak ada meja makan di kontrakan itu. Anehnya, mie sederhana itu terasa jauh lebih nikmat daripada semua hidangan mewah di rumah ibu mertua tadi. Mungkin karena malam itu aku akhirnya makan tanpa rasa takut. Hari-hari setelahnya terasa jauh berbeda. Setiap pagi Rama bangun lebih awal untuk memasak nasi sebelum berangkat kerja. Kadang hasil masakannya terlalu asin. Kadang gosong sedikit. Tapi aku selalu tertawa melihat wajah seriusnya saat mencoba belajar memasak. Sementara aku perlahan mulai sembuh. Tetangga kontrakan juga sangat baik. Beberapa ibu-ibu sering mampir membawakan makanan dan membantu mengganti perbanku. Aku mulai membuka les kecil untuk anak-anak sekitar rumah supaya ada tambahan penghasilan. Walaupun sederhana, hidup kami justru terasa lebih ringan. Hingga suatu sore, saat aku sedang mengajar anak-anak mengaji di ruang depan kontrakan, sebuah motor berhenti tepat di depan rumah kecil kami. Aku melihat seseorang turun perlahan dari motor itu. Dan saat wajahnya terlihat jelas, napasku langsung tertahan. Ibu mertua datang sendirian. Aku langsung terdiam saat melihat ibu mertua berdiri di depan kontrakan kecil kami. Beliau memakai kerudung coklat tua dan membawa tas belanja lusuh di tangannya. Wajahnya terlihat jauh lebih pucat dibanding terakhir kali aku melihatnya malam itu. Anak-anak yang sedang mengaji di depanku perlahan menoleh ke arah pintu. Aku buru-buru tersadar lalu tersenyum kecil pada mereka.
Sudah ya nak, besok lanjut lagi. Mereka pulang satu persatu sambil mencium tanganku. Sementara aku masih berdiri canggung di depan pintu. Ibu mertua juga terlihat tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Beberapa detik suasana terasa sangat sunyi. Sampai akhirnya beliau berkata pelan. Rama ada. Aku menggeleng kecil. Masih kerja bu? Mungkin bentar lagi pulang. Beliau hanya mengangguk. Aku sempat bingung harus bagaimana. Sejujurnya luka di hatiku belum benar-benar hilang. Setiap mengingat malam saat aku dipaksa berdiri sampai berdarah di depan tamu, dadaku masih terasa sesak. Namun melihat ibu mertua berdiri sendirian di depan rumah kecil itu, entah kenapa rasa marahku perlahan melemah. Aku akhirnya mempersilakan beliau masuk. Rumah kontrakan kami memang sangat sederhana. Ruang tamunya bahkan menyatu dengan tempat tidur dan meja belajar anak-anak mengaji. Aku buru-buru membereskan beberapa buku di lantai supaya ibu mertua bisa duduk. Beliau memperhatikan sekeliling rumah cukup lama. Matanya berhenti di dapur kecil kami yang hanya berisi kompor satu tungku dan rak plastik sederhana. Lalu berhenti lagi pada jemuran pakaian Rama yang tergantung di dekat jendela. Aku menunggu beliau bicara. Namun yang keluar justru kalimat pelan yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Kalian tinggal di tempat begini. Aku tersenyum kecil. Yang penting nyaman bu. Ibu mertua langsung menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat wajah beliau benar-benar terlihat lelah. Aku pergi ke dapur membuat teh hangat seadanya. Saat kembali membawa gelas, aku melihat beliau sedang memandangi kotak obat di atas meja. Mungkin beliau baru sadar luka kakiku memang tidak pernah pura-pura. Terima kasih. Aku mengangguk pelan lalu duduk di seberangnya. Beberapa menit kami hanya diam. Sampai akhirnya suara motor Rama terdengar masuk ke halaman. Suamiku masuk sambil membawa kantong plastik berisi sayur dan telur. Namun langkahnya langsung berhenti saat melihat ibunya duduk di dalam rumah. Suasana kembali terasa canggung. Rama menaruh kantong belanja perlahan. Mama ngapain kesini? Nada suaranya tidak kasar. Tapi terdengar masih menyimpan kecewa. Ibu mertua menggenggam tasnya erat-erat. Warung mama tutup. Rama terdiam. Aku juga ikut dia mendengarnya. Beliau lalu melanjutkan dengan suara pelan. Hutangnya makin banyak. Mama nggak sanggup bayar sendiri. Ruangan kecil itu terasa makin sunyi. Aku melihat Rama menunduk cukup lama sambil mengusap wajahnya pelan. Aku tahu suamiku pasti sedang berjuang melawan kecewanya sendiri. Bagaimanapun juga, itu tetap ibunya. Ibu mertua tiba-tiba menangis pelan. Mama capek Rama. Suara beliau bergetar untuk pertama kalinya. Dan kalimat berikutnya benar-benar membuatku tidak menyangka. Mama salah sudah terlalu jahat sama Anggi. Dadaku langsung terasa hangat sekaligus sesak. Selama ini aku tidak pernah benar-benar berharap mendengar permintaan maaf itu. Karena terlalu sering disakiti membuatku merasa mungkin aku memang tidak akan pernah diterima. Rama perlahan duduk di kursi dekat pintu. Sementara ibu mertua terus menangis kecil. Mama malu sama tetangga. Malu sama diri sendiri juga. Aku menatap wajah beliau cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat sosok ibu mertua yang galak dan selalu ingin menang sendiri. Aku melihat seorang ibu yang ternyata juga sedang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Aku perlahan mengambil segelas teh lalu mendorongnya pelan ke arah beliau. Minum dulu bu. Ibu mertua langsung menatapku dengan mata merah. Dan tanpa aba-aba, beliau menangis lebih keras. Maafin Ibu Nggi, air mataku ikut jatuh saat itu. Bukan karena sakit hati lagi. Tapi karena akhirnya semua beban panjang yang selama ini menggantung perlahan seperti mulai luruh. Malam itu tidak ada bentakan. Tidak ada pertengkaran. Rama hanya duduk diam sambil sesekali mengusap wajahnya sendiri. Sementara aku dan ibu mertua sama-sama menangis di rumah kecil yang dulu mungkin dianggap tidak layak itu. Dan anehnya, di tempat sederhana itulah akhirnya aku benar-benar merasakan arti keluarga yang sesungguhnya.